Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan Pilan dari kelas 3A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan multikultural pada siswa untuk mata kuliah Antropologi dan Sosiologi Pendidikan dengan dosen pembimbingnya Rizal Iksan FPD, yang terdiri dari 4 poin, yaitu konsep pendidikan multikultural, tujuan pendidikan multikultural, teori-teori pendidikan multikultural, dan model-model pendidikan multikultural. Poin pertama, konsep pendidikan multikultural. Pendidikan menurut etimologi adalah proses pengembangan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ialah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan iaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi artinya banyak, kultur artinya budaya, dan isme artinya aliran dan paham. Multikulturalisme menurut Azumardi Azra yang merupakan seorang akademis dan cendekiawan Muslim Indonesia. Ia mengatakan multikultural adalah serangkaian pandangan sekaligus pedoman hidup yang mengedepankan kebersamaan atas asas perbedaan, baik perbedaan agama, politik sampai dengan perbedaan suku dan bangsa. Menurut KBBI, multikultural adalah gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Menurut Zubaidi, pendidikan multikulturalisme merupakan sebuah gerakan pembaharuan yang mengubah semua komponen pendidikan, termasuk mengubah nilai dasar pendidikan, aturan prosedur, kurikulum, materi pengajaran, struktur organisasi dan kebijakan pemerintah yang merekomendasikan pluralisme budaya sebagai realitas masyarakat Indonesia. Menurut pendidikan multikultural adalah sebuah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati dan menghargai harkat dan martabat manusia di manapun dia berada dan dari manapun datangnya, secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan atau agama dan negara. Menurut pendiri Pusat Pendidikan Multikultural Universitas Washington, James Abbas, konsep dasar pendidikan multikultural adalah setiap peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi, baik suku, budaya, jenis kelamin dan lainnya. Mereka berhak mendapatkan bersamaan di semua aspek pendidikan. Selanjutnya, poin kedua, tujuan pendidikan multikultural. Pertama, memaksimalkan fungsi sekolah dalam menghadapi keberagaman peserta didik. Kedua, melatih peserta didik dalam bersikap positif terhadap keberagaman suku, etnis, budaya dan kelompok yang berbeza dengan dirinya. Ketiga, mengasah keterampilan sosial peserta didik di dalam berinteraksi di lingkungan yang heterogen, yaitu lingkungan masyarakat yang beragam atau bervariasi. Keempat, mengajarkan peserta didik akan pentingnya keberagaman dan cara menghargai perbedaan. Kelima, melatih peserta didik untuk menerapkan hidup damai dalam keberagaman. Selanjutnya, poin ketiga, teori-teori pendidikan multikultural. Menurut pendapat Muhaimin Al-Mahdi, pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan atau global. Azumardi Azra menjelaskan pendidikan multikultural sebagai pengganti dari pendidikan intelektual
Azumardi Azra menjelaskan pendidikan multikultural sebagai pengganti dari pendidikan intelektual. Diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan mau mengerti adanya politik pengakuan terhadap kebudayaan kelompok manusia seperti toleransi, perbedaan etnokultural atau keragaman budaya dan agama, diskriminasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal serta subjek-subjek lain yang relevan. Menurut James Evans, mendefinisikan pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok ataupun negara. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Paulo Freire, seorang pakar pendidikan pembebasan. Ia mengatakan bahawa pendidikan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan masyarakat yang hanya mengagungkan prestis atau status sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya. Menurut Adelson dan Dusser, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan. Pendapat ini memiliki arti yang lebih luas. Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih sama, iaitu mencakup keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari sebagai objek studi. Dengan kata lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan, khususnya bagi rencana pengembangan kurikulum. Selanjutnya, poin keempat, model-model pendidikan multikultural. Donna M. Golnick menyebutkan bahawa pentingnya pendidikan multikultural dilatar belakangi oleh beberapa asumsi. Pertama, setiap budaya dapat berinteraksi dengan budaya lain yang berbeda dan bahkan saling memberi kontribusi. Kedua, keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi semua orang merupakan hak semua warga negara. Ketiga, distribusi kekuasaan dapat dibagi secara bersama kepada semua kelompok etnik. Keempat, sistem pendidikan memberikan fungsi kritis terhadap kebutuhan kerangka sikap dan nilai demi kelangsungan masyarakat demokratis. Kelima, para guru dan para praktisi pendidik dapat mengasumsikan sebuah peran kepemimpinan dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pendidik multikultural. Dalam konteks teoritis, model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju dikenal 5 pendekatan, iaitu 1. Pendekatan mengenai perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. 2. Pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. 3. Pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. 4. Pendidikan dua budaya antara masyarakat berbumi dan non-berbumi. 5. Pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia. Dengan model pendidikan multikultural dapat menawarkan solusi untuk keluar dari konflik yang berbau sara. Model-model ini juga mengandalkan terbentuknya rasa toleransi, saling menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi rasa kebersamaan. Itulah penjelasan saya kali ini. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan dari presentasi kali ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.